Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang kita hormati Bapak pengurus Masjid Darul Muttaqin, yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah taala. Kita hadir pagi ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena juga oleh kesolehan. Kita datang ke sini adalah atas keinginan Allah, atas kehendak dan kudrahnya Allah. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa pergi ke masjid subuh ini. Bukan mereka tidak tahu, bukan mereka tidak belajar, tapi kenapa tidak datang? Itu karena belum mendapat hidayah. Maka ada namanya su'udul basyarah, ada namanya hakikatul basyarah. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa hadir untuk menambah wawasan ilmu kita, untuk menemui Allah Ta'ala. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pertemuan jumpa kita awal, kita akan berbincang dalam waktu 15 menit. Dan bila ada hal yang perlu kita diskusikan atau yang perlu kita perdalam, kita akan perdalam. Jika tidak ada selesai pembahasan kita, nanti ada Profesor Duski, ada Ustadz Matondang, Ikhwan Matondang, ada beberapa ustadz yang bisa kita dialogkan. Saya terpaksa mengulang atau memulai lagi, setidaknya dalam pertemuan ini, bahwa di dalam memahami, mengamalkan agama dibanding dengan mempraktekkannya atau melaksanakannya, setelah saya dalami khusus dalam bidang agama, memahami dan mempelajarinya itu mendekati 80%. Kemudian dalam pengamalannya
dalam pelaksanaannya itu hanya 10%. Jadi awak belajar agama lebih banyak daripada mempraktekkan agama. Kalau kita melakukan solat hanya 5 sampai 10 menit, tapi mempelajari solat bisa seumur hidup. Kalau kita membayarkan zakat, waktunya hanya 5 sampai 10 menit, tapi mempelajari zakat bisa seumur hidup. Begitu juga kalau kita melakukan ibadah haji atau umrah, minimal dalam aturan Kementerian Agama 34 kali pertemuan. Satu kali pertemuan itu 2 jam. Itu lebih kurang 70 jam sudah selesai. Tapi dalam kajian dan pemahamannya bisa seumur hidup. Jadi kalau gitu, apa yang dituntut kepada kita adalah pemahaman dan mendudukkan paham. Kenapa? Semua yang kita lakukan itu adalah abstrak, tersembunyi. Tak tahulah saya hati Bapak tadi semuanya apakah kepada Allah atau tidak. Apakah niat Bapak Ibu tadi semuanya jujur, benar atau sesuai dengan kaedah-kaedah agama? Apakah Bapak tadi itu ibarat orang pergi ke lapau nasi? Bagaimana orang pergi lapar ke lapau nasi itu? Pertama dia menyebut nama rendang. Kalau makan wak jo sambal rendang yo kalamak rasanya. Ketika Bapak menyebut rendang, Bapak sudah di posisi mana namanya? Bapak baru pada namanya, pada keilmuannya. Lalu apa pai ke lapau nasi di Bali rendang dicaliak rendang tadi. Ketika apa mencaliak rendang, manga namanya? Itu namanya Ainul Basirah. Kalau apa membaca-baca rendang, itu namanya Su'udul Basirah. Lalu kalau apa lah memakan rendang, namanya Hakikatul Basirah. Apa di maju ibu-ibu? Membaca rendang, mencaliak sambal rendang, ataulah memakan rendang. Apakah Bapak dalam solat ada yang 3 itu? Dalam berzikir tadi sudah ada pada posisi yang seperti itu? Karena ada orang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu kalau hanya sekadar membaca. Orang-orang agama lain juga bisa membacanya. Ya enggak Ibu? Orang-orang Kristen juga baca la ilaha illallah. Ketika Bapak mempelajarinya sama ada dengan Bapak melihatnya. Baru Bapak melihatnya.
Tapi sudahkah menikmati ibadat itu? Sudahkah kita merasakan lezat bersama Tuhan? Nah, ini tidak perlu tidak bisa dijangkau kalau tanpa memberikan pemahaman. Jadi saya lihat Bapak Ibu yang hadir ini di atas umur rata-rata. Maksudnya nunggu-nunggu hari seleb Ibu. Kita yang hadir ini rata-rata umurnya nunggu-nunggu. Sementara posisi kita masih pada posisi menyebut-nyebut rendang. Melihat-lihat sambal rendang ke pasar. Oke, sudah tahu kita rendang. Apakah kita sudah menikmati rendang itu? Bagaimana kalau gigi kita sakit? Bagaimana kalau nafsu kita tidak punya untuk makan? Ibu tahu tak sebab terjadinya kematian? Kalaulah terjadi kematian itu, Bu, proses kejadian kematian itu tidak ada dalam mak doa celek atau tunggu saja lelai mati itu, Mak. Selera makannya tidak ada. Apa penyebabnya? Sambal rendangnya kah yang tidak enak? Atau selera ibu yang sudah tidak enak? Kan perlu kita ngaji-ngaji. Jadi saya senang, bahagia bapak-bapak ngundang saya ngaji ke sini. Saya tidak akan banyak memberikan pemahaman kepada bapak, tapi setidaknya kita jumpa-jumpa aja udahlah. Karena kedatangan bapak bukan dimaksud oleh Allah itu bukan hasilnya, tapi by proses. Allah tidak menuntut apa harus hafal Al-Quran, hafal hadis, tidak. Tapi Bapak Ibu, proses pergi mencari ilmu itu yang paling tinggi nilainya. At-tariqatu ahammu minal maddati. Metodologi itu jauh lebih penting daripada bendanya itu sendiri. Kalau sholat itu penting, zakat itu penting, puasa itu penting, menuntut ilmu itu penting, tapi jauh lebih penting dari itu adalah metodologinya, caranya. Karena ada orang yang sholat tapi caranya tidak benar. Ada orang yang membaca Al-Quran tapi tajwidnya tidak jelas, makhrajnya tidak jaleh. Baik, saya mungkin ingin dialog, diskusi aja dengan bapak-bapak sebagaimana yang saya sampaikan kepada Pak Pengurus. Saya sudah saya share ini ke WA group Bapak Ibu yang punya WA group. Yang tidak pandai membaca WA group tidak masalah, karena nanti kalau pergi ke Mekah, walaupun kita nenek-nenek sekarang sudah semua aplikasi. Mau ke Raudhah, aplikasi. Mau masuk Makkah, aplikasi. Mau tawaf, aplikasi. Mau masuk Hijr Ismail, aplikasi. Dia awak nak mengerti dah biar ya tak bisa lah pergi ke Raudhah kerana kini kau serba aplikasi. Lesa do ibu pakai ponsel ndak masalah, itu makanya mau kopi kok. Mau kopi bagian ke ibu. Baik, ada 5 minit waktu saya. Kita diskusi. Dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Perintah ini kepada orang beriman. Nah, yang hadir ini sudah tidak saya curigai lagi, ini adalah orang yang akan masuk surga. Masuklah kamu wahai orang yang beriman ke dalam Islam itu secara komprehensif.
secara total. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Nah, tunggu sebentar. Kata kafah itu jamak taksir. Bu, mata awak, talingo awak, hati awak, jantung awak, kaki awak, tangan awak masuk ke dalam untuk itu maksud kafah itu. Perjalanan awak, baju awak, anak serawa awak, anak baju, peci, kain sarung, nan kadi makan, nan kadi minum, masuk ke dalam sebab kalau tak sadar masuk ibu balangnya. Ada orang yang sudah masuk ke dalam Islam itu ilmunya, mulutnya belum. Ada orang yang mulutnya saja yang masuk ke dalam Islam, akalnya tidak, hatinya tidak, perbuatannya namanya ibu. Nama je dia agih nama dia tunalah nanti. Ada orang hati saja masuk, akalnya indah, namanya mujrimin. Supaya tahu lo Pak. Kalau istilah Pak Khaidir Khatib Bandaro dulu guru ambo itu namanya ongok raya. Lah jaleh nyo ndak tahu tapi nyo ndak mau. Ongok raya namanya. Ada orang yang masuk ilmunya tapi perbuatannya tidak. Namanya nufuk. Pura-pura itu apa bahasa Arabnya ibu? Nufuk. Bahasa Indonesianya munafik. Kan barek menimu apa kata-kata saya ini. Ada orang yang ilmunya kalau kamu mengecek ilmu Islam putih dia. Tapi cara melaksananya tidak bisa. Namanya Orientalism. Wah, istilah yo santiang loh. Apa ibu? Bahasa Arabnya namanya fasik. Namanya? Itu. Orang fasik saya. Kalau kamu ngaji putih dia munculnya, putih dia meja. Tapi tiba dilaksanaan ndak bersobok celah. Menyalahan ini, mengkritik itu, membuat ini, salah. Itu dah gih nak kenyo. Ada jalan celah je dia. Namanya ada ndak duduk ibu pak ibu dalam sajik kau? Ndak ada jadi ibu duduk. Tak boleh kita tuduh-tuduh. Tak ada di masjid ini. Baik. Ada guru. Ada orang yang pandai. Ada orang yang mau membagi-bagi ilmunya. Inyo nak nemu? Namanya ibu. Zolim. Lah orang lapi mengaji, orang lapi semayang, orang lapi kaman saji, orang lapi kamar-kamar. Nyo nak mau tahu cik lah je. Namanya cuet. Cuet saya tak peduli saya je. Anak kena buat orang lah buat lah. Nyo nak mau tahu. Ada tak di dalam masyarakat? Ada je. Di masjid kau insya-Allah tak ada. Sebab kau orang-orang yang sangat peduli saja adanya kau. Gitu apa-apa. Maka setidaknya ada 3 garis besar dalam ajaran agama kita itu. Ada namanya tauhid, ada namanya fikih, ada namanya akhlak. Akhlak itu adalah cerminan luar, tasawuf itu cerminan dalam. Nah ini domennya Pak Profesor Rusky Samad. Penampakan lahir itu namanya akhlak.
penampakan batin itu namanya tasawuf. Baik, mari kita diskusikan Pak Ibu. Kalau ada Pak yang akan mau bertanya, maka kita sepakati dulu. Saya mengaji tetap pakai ini. Saya tadi lupa tidak menghitung. Saya hanya fotokopi entah 60, jadi ternyata yang hadir 80. Ya. Karena saya kan hadir pertama tu kan saya hitung Pak ni 40 karena okeylah saya terlambat waktu itu. Saya tambahlah 20 lagi. Kira-kira waktu itu saya anggap 20 yang pulang. Oh kira yang hadir ni lebih kurang 80. Maka nanti ke depan kita fotokopi. Dan sebelumnya saya share dulu ke WA group. Bagi yang punya WA dibaca-baca. Lalu kita diskusikan. Ba'a kalau bentuk itu metode wak ceramah Ibu. Jadi ceramah wak bisuak ko paling lama 15 minit tu awak bertanya-tanya. Dan patut Ibu tanya. Ibu tak boleh malu-malu bertanya. Pak tak boleh malu-malu bertanya. Kalau Pak malu-malu bertanya berarti Pak gengsi. Pak tak tahu dah tapi Pak pura-pura tahu. Jadi tak salah begitu tu. Jadi kita buka diskusi. Kita mengaji 30 minit atau 35 minit tu pulang wak lain. Silahkan Pak. Kalau ada yang bertanya. Lah sampai ke Ibu ku alun-alun tadi ya. Baik. Okey. Silahkan Pak kalau ada yang bertanya. Silahkan Pak. Baik. Sebentar ini yang dari depan. Agak keren suara Pak seketek di. Pak, nanti mic kita ini ada enggak mic apa itu Pak? Enggak, belum. Maksudnya supaya didengar juga oleh bapak-bapak, oleh ibu-ibu, sehingga kita bisa berkembang. Kalau bisa ada mic-nya Pak Ketua, mohon izin. Silakan Pak, enggak kurang keraskan suara Bapak. Baik. Di mana-mana kadang-kadang telah dibuat oleh sebutlah BUMN, bukan hanya BUMN, rumah sakit juga akhlak kan. Pelayanan yang prima. Jadi pelayanan yang prima itu nanti ada akhlak. Menyebutnya aja kok pelaksanaannya susah. Kira-kira gitulah intinya ya Pak ya. Baik, masih ada pertanyaan Pak yang kedua? Silakan Pak. Baik. Ya, kita ini sedang berproses. Saya jawab dulu. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, sudah benar pilihan Bapak. Saya akan menjelaskan lebih panjang tentang kajian tauhid. Kepada saya diamanahkan kita ke depan mengkaji tauhid. Mengaji tauhid, mengaji akidah, mengaji iman, mengaji yakin ya. Itu kaji kita. Kita baca dulu bersama-sama. Semoga Bapak Ibu tidak salah membacanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada 999 kata kul dalam Al-Quran. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun, kul rabbi auzi'ni, bla bla bla, banyak kul. Kebetulan yang satu ini, kalau ada kata kul, pasti ada yang bertanya kepada Nabi. Pasti ada yang pastikan itu. Itu namanya al-asilah wa ajwibah. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Itu namanya kajian dalam tafsir maudhu'i. Nanti ada yaqulu, ada qala, ada kila, ada kul. Yang kita sebut sekarang kul. Kul hu Allah ahad. Itu asal katanya. Kul hu Allah ahad. Kenapa tidak ada penampilan akhlak yang benar itu? Karena dia tidak belajar hu. Dia tidak belajar hu. Bagaimana dia bisa tahu dengan Allah? Pintu untuk belajar Allah itu melalui pintu hu. Maaf Pak. Kita baru bisa menjadi orang yang berakhlak menurut Allah, bukan menurut ilmu pengetahuan ya, menurut Allah. Kalau kita memasuki pintu hu. Kalau kita sudah masuk ke pintu hu, baru kita kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, prakteknya nanti adalah ahad. Ini kajiannya. Kita ngaji tauhid Bapak. Karena saya kan ngaji tauhid. Yang lain itu cerita-cerita saya ini. Bapak baca mana, ngaji mana, nanti siapa saja ustadznya pasti ini kitabnya. Pasti ini gambarannya semua. Siapapun ustadznya yang ngaji Bapak-bapak tentang Islam, pasti ini kajiannya. Nah, makanya kalau Bapak baca inilah kajian saya. Namanya kajian Islamic Studies. Allah itu mempunyai hu. Kul hu, bukan Allahnya dulu. Hu itu adalah sifat. Hu itu adalah sifat. Ibnu Taimiyah, Al-Asy'ari, Al-Maturidi, sampai kepada imam mazhab, baru muncul namanya imam hadis. Dia berangkat dari teori hu. Alah kaji Salmadanis kok. Hu itu adalah cerminan dari asma Allah dan cerminan daripada sifat Allah. Itu dia. Nya nak ngaji itu dah. Tadi buat saya elok-elok saya beko yo, baik baik yo, mengecek encak-encak yo nyawa. Nya nak ngaji itu dah. Banyak masuk ke situ. Allah itu Rahman dah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin sampai ya Sabur. Sudah ada semua? Sudah ada semua? Dalam pelayanan dia harus sabar, ya sabur. Dia tak sabar, dia pamaneh, dia parabo, dia temperamental, mudah tersinggung, mudah dikritik, mudah disalahan, saketek disalahan dikritik, malam buang kawan kau. Ayan salah.
Orang kau yang salah atau inyo nak mengaji sobur? Inyo nak mengaji sobur. Bagaimana dia bisa mengenal Allah? Karena Allah itulah pemilik saya baca dari 99 itu yang terakhir saya baca sobur, yang maha pemberi kesabaran. Pak, lah saya tahu nombor mengaji sabar, Pak. Mengaji sabar saja. Sekali seminggu ngaji sabar, Pak. Di masa mau mengaji ada satu masjid sabar saya kaji mula setahun loh. Tak sudah dah. Bertanya lah jemaah, "Bapak kok sabar saya kaji?" Itu je lontar malam dah Pak Ibu. Bah menambah aja, Mbok. Tu kaji ya, Mbok, sabar. Sabar itu penampakan daripada sebuah inyo ndak sabar. Dibuat-buat lah. Silahkan ya Pak. Elok-elok berjalan ya Pak. Kalau maduan surat kau elok-elok ya Pak. Jangan tak ikut Pak caranya. Yang sebenarnya sakit hati kau mengecek ke Pak kau. Karena tidak di dalamnya. Itu masa katakan ada akhlak, ada tasawuf. Di dalam kau ndak duduk. Nah, baru tahu kita dengan Allah. Kalau sudah tahu dengan Allah, pasti ahad, satu-satunya. Saya bekerja ini satu-satunya karena Allah. Saya beribadah satu-satunya karena saya pelayan masyarakat satu-satunya karena gitu Pak. Jadi ahad itu lil mubalaghah, satu-satunya. Kama qala ta'ala inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu menyebutnya mudah tunya. Kalau ndak jo paham ndak bisa sampai ke situ tu. Membaca bisa tunya. Tapi kalau jo paham ndak ada masalah. Ambo ke pasar, ambo melayani orang, ambo menjadi ibu rumah tangga, ambo memasak, ambo pai kama-kama saja Allah. Karenamu ya Allah. Aman, ndak ada beban, ndak ada masalah. Nyo pacaruan di orang, nyo sakit hati wak di orang, nyo gunjiangan wak di orang, Allah. Itu sudah rasiko. Kan gitu Pak. Nah, jadi Bapak, makanya kita mulai. Kita coba di Darul Muttaqin kita mendalami kajian itu supaya di umur-umur kita, di sisa-sisa umur kita ini kulluhu lillah. Semuanya itu untuk Allah. Kalaulah duduk tu ndak ada beban awak hidup mengado hidup kau dah. Tapi kalau masih ada je beban dalam hidup awak, itu Allahnya ndak duduk dalam diri awak. Bisa ndak Pak Ibu? Kalau ada je beban awak bakarajo lei babuek batindak, awak buek bermacam-macam alasan, Allah yang alun duduk di dalam diri. Abaman dudukannya kok ha. Tentu yo pemahaman. Jadi apa yang ditanya oleh Bapak nan di belakang tadi, Pak pengurus beliau dulu di Unan apa ya Pak? Saya yakin bahwa kita tidak bisa menggapai keilmuan apapun, kepandaian apapun, tapi matilah kita dalam proses. Ibu-ibu ambo pun kita kok dalam keadaan berproses mencari mendekatkan diri kepada Allah. Apakah sudah dekat kita dengan Allah? Alun kita baru mencuba-cuba ada kek jatuhlah. Ya Ibu, maka kita berkomunikasi, kita berintegrasi, kita punya relasi dengan Allah itu secara bertahap. Nah, mudah-mudahan setiap waktu, setiap saat kita berubah. Awak kok menjadi orang yang penikmati dengan Allah atau hanya membaca nama Allah? Itu yang dikritik oleh Najd, oleh Abdul Wahab di Najd. Nyo baca la ilaha illallah tapi nyo ndak menikmati la ilaha illallah itu, maka dikritik oleh Abdul Wahab di Najd. Nah, oleh karena itu Ibu, Bapak, terima kasih Pak, awak dalam keadaan berproses. Mudah-mudahan matilah kita dalam keadaan berproses. Jangan kita lapeh untuk itu saja Ibu. Awak saran saya lah katalah, pokoknya lah mati mah, ikut kepandaian awak. Ndak bisa.
Le jaleh mak awak kau kan mati besok pagi ibu ah. Ba kecik adik-adik awak kadun sanak awak. Dia nak usahlah dibawa ke rumah sakit udah. Nyo kan mati je nya. Ha? Apa ibu nak mengecek bantu kau lah kapi mak. Bantu tu kaji apa pak? Kan amak sakit. Memanglah lah umurnya lah 89 tahun dia patutlah mati lah. Tapi kecek nang kakaknya kalau dibawa ama kau ke rumah sakit baanyo. Kecek nang lain kau ndak usah lah lainnya kan mati je nya. Walaupun itu bahasanya ndak nyo sabui. Tu nanya takut pitinya keluar kau mah itu ada piti bla 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 urusan bla bla kan itu tu. Kalau menurut kajian nama kau lah tahi asu rahmatillah. Kau orang-orang nang ndak sah hidup kau. Bantu itu dia sama pendapat awak pak. Lah kat bantu itu kejadianan awak tetap berproses bagaimana dia sehat. Soal mati urusan kakok sekerajo awak yang dikakok kerajo tunulah. Aku kira itu pemahamannya kakok kerajo awak nang kerajo tunulah ajan awak urus lo. Jadi saya pakai awak pak. Kita dalam keadaan Amor rasa itu dulu. Ada pertanyaan apa ibu? Jadi. Kalau di ruang ICU itu hanya 1 orang 2 orang yang bisa menghadapi, tapi kalau di rumah kan bersama-sama. Maksudnya itu bukan? Itu kan pemahaman. Itu yang maksud itu ambo untuk indak membawa amak ke rumah sakit. Amak punya anak 9 orang. Yakinlah dun sana adik-adik ambo nak mungkin dibawa ke rumah sakit. Tentu ambo senang bisa mencari anak nantu. Kalian tentu lapeh amak ko. Itu maksud ambo. Itu namanya pemah. Tapi kalau nyo putuhan seperti yang tadi, dah usahlah dibawa ke rumah sakit. Lainnya ke mati je nya. Beda ndak hasilnya? Beda ndak apanya maknanya? Itu yang paham. Tapi ketika kan tangan tuang nadanya mengecek dan keinginannya mengecek. Kalau seperti apa tadi itu yang memujikan. Itu yang namanya proses. Proses menyamakan pandangan tidak mudah, tapi perlu disampaikan. Ya pak. Boleh pak. Lah pak. Yuk yakin bahasa awak lapeh lah mak ko jodoh awak lapeh bersama-sama. Supaya kalian mencaliak lo. Kalau nak kan udah saya mencaliak rumah sakit seorang. Kalian amak apa udah saya nak punya amak. Kalian nak punya amak. Itu bagus. Kan paham tadi itu. Mendudukan paham. Kalau lah duduk paham pasti senang. Tapi kalau paham tak duduk pasti heboh. Jadi kalau ada heboh dalam fikiran awak, kau dalam perasaan awak, ada paham tak duduk. Itu contohnya. Badai galau awak, badai kacau awak, paham tak duduk. Lah ibu. Kalau dalam semayang awak tak duduk paham was-was namanya. Namanya ibu. Pastikan was-was itu adalah min sarril waswasil allazi wasfi sufi sudu. Jaleh. Kalau ada yang menggaduh awak ndak damai awak do. Lah tiba rumah bong kau ndak sanang juga tak dengko. Lah pulang semayang kau ndak aman juga dengko. Lah pulang mengaji kau kacau so ndak cantu sang ke dia baik. Setan. Setan. Jangan awak bentuk tu. Lai paham ibu? Kalau ada yang mengaduh pikiran ibu, saja nama ibu nak tenang, pastikan itu fi sudurin. Kan jaleh kaji itu min sarril waswa, dari kejahatan bisikan setan di dalam dada manusia. Awak kau dapat mungkin menghadapi Allah kau dengan tenang, jangan dengan galau. Siapa tak takut mati di ibu kau ambo nak pelan duduk takut mati kau mah. Makanya berdoa Allahumma tawil umuruna wa sayyi asadana, ya Tuhan panjangan umur untuk beribadah tunulah. Walaupun awak mati je. Tapi mau minta umur sehatkan badan untuk beribadah. Ternyata sakit je mau. Tapi optimis. Optimis. Alah mah bawa tambah minggu depan cik dah tulai. Mudah-mudahan apa-apa ibu. Kan nak sekali kau mau ngaji depan tak ya?
Nanti kita sambung kajian kita. Semoga ibu bisa menerima pencerahan pemahaman tadi. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.